Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Budi Prasetyo, NIM 114222012. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi case mangrove ini terkait dengan tugas. Eh, jadi yang pertama-tama yang saya hormati kepada Pak Johandano Prasetya SKLMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Lingkungan. Jadi saya izin presentasi Pak terkait tugas yang Bapak berikan dan kita mulai aja. Oke, yang pertama saya memilih yang studi case mangrove ini. Jadi yang pertama itu ada judul resume yang pertama saya review, yaitu struktur komunitas, zonasi, dan juga keanekaragaman hayati vegetasi mangrove di Segara Anakan Cilacap. Jadi di bagian pendahuluan ini, salah satu ekosistem mangrove itu menjadi ciri khas dari Pulau Jawa adalah ekosistem mangrove yang berada di estuarian Segara Anakan. Terus ekosistem mangrove Segara Anakan ini didominasi oleh Rhizopora apliculata, Rhizopora mucronata, Avicennia marina, Soneratia caseolaris, Sciurus tagal, dan lain sebagainya. Terus ada juga potensi vegetasi di ekosistem mangrove di Segara Anakan yang tersusun dari beberapa vegetasi mangrove yang membentuk pola adaptasi, asosiasi, dan juga zonasi hingga potensi keanekaragaman hayati ini membangun suatu struktur komunitas dan juga dari ekosistem tersebut. Jadi keberadaan dan kelengkapan struktur komunitas itu akan menggambarkan tingkat kestabilan dari ekosistem tersebut. Nah, berikut ini ada gambar terkait daerah tersebut dan juga ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pengukuran potensi vegetasi mangrove, yang kedua itu ada pengukuran faktor lingkungan dan juga analisis data. Dan selanjutnya itu terkait hasil dan pembahasan menurut jurnal tersebut, itu secara keseluruhan diameter vegetasi di ekosistem mangrove itu termasuk dalam kategori yang kecil-kecil karena dari hasil distribusi itu dia itu berkisar diameternya itu 6 sampai 10 cm. Itu hampir 97%. Hal ini menunjukkan ekosistem mangrove di Segara Anakan sedang mengalami proses suksesi sekunder. Jadi jenis vegetasi mangrove yang memiliki kekerabatan itu adalah ada Acacellaris dengan R. mucronata dan juga lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini yang juga ada beberapa zonasi mangrove di Segara Anakan di bagian timur tidak sesuai dengan apa yang ditulis sama Wanston tahun 1928 dan juga Anwar pada tahun 1984 bahwa hutan mangrove itu dapat dibagi menjadi 5 bagian itu berdasarkan pasang surut, yaitu ada zona yang terdekat dengan laut, terus ada zona yang tumbuh pada tanah kuat, dan juga ada zona ke arah daratan lagi, terus ada hutan yang dikuasai oleh B. parviflora, itu kadang-kadang dijumpai tanpa jenis pohon lainnya, dan juga ada hutan mangrove yang paling belakang dikuasai oleh B. gymnorrhiza. Ya, selanjutnya ini ada estimasi simpanan karbon pada ekosistem mangrove di Desa Pasar Bangi dan Tirman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Jadi di wilayah ini memiliki perbedaan diameter dan kerapatan yang disebabkan karena ada perbedaan waktu penanamannya. Jadi diduga itu mempengaruhi jumlah simpanan karbon yang ada. Kandungan simpanan karbon pada ekosistem mangrove di Desa Bangi dan juga Tiraman ini perlu diketahui dan juga dapat menunjang kegiatan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan dalam kaitannya pengurangan konsentrasi CO2 di atmosfer. Jadi di daerah tersebut dia itu menggunakan metode penelitian. Yang pertama ada purposive sampling, yang kedua ada pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan dengan sampling tanpa permanen. Tanpa pemamanan maksudnya. Terus diukur dan juga didapatkan hasilnya. Sedangkan untuk karbonnya itu dilakukan dengan pengambilan sampel sedimen. Terus untuk hasil dan pembahasannya, kita bisa lihat di sini
Nilai simpanan karbon tertinggi terdapat pada stasiun PB2, barulah barulah bagian ke PB1 yang memiliki kerapatan tertinggi dengan nilai 3833, dan selanjutnya hasil tersebut itu dikategorikannya besar dibandingkan dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan, diperoleh biomasanya itu sebesar 139,11 ton per hektare. Terus di stasiun ini merupakan stasiun yang dekat dengan laut dan tambak dan mempunyai dua spesies yaitu Rhizoma stylosa dan Rhizoma apiculata. Terus ada faktor yang mempengaruhi biomasa dan juga estimasi simpanan karbon pada tegakan mangrove itu ada jenis mangrove pada suatu ekosistem. Terus menurut informasi dari situs World Density, spesies Rhizopora sp itu merupakan spesies yang memiliki nilai kerapatan kayu yang paling tinggi dibandingkan dengan spesies Avicennia. Oke, kita lanjut saja. Nah, untuk studi kasus yang selanjutnya itu ada keanekaragaman jenis vegetasi mangrove di Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Jadi, di Desa Dusun Besar ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulau Maya yang merupakan Kabupaten Kayong Utara. Masyarakat di Desa Dusun Besar itu memanfaatkan hutan mangrove untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk kayu, kayu cerocok, tenda pernikahan, dan juga lain sebagainya. Terus ada metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode survei. Selanjutnya, metode survei ini dijelaskan bahwa ada 65 petak dan selanjutnya akan dibuat petak ukur dengan ukuran 2 kali 2 untuk yang semai dan juga 5 kali 5 untuk pancang dan 10 kali 10 itu untuk pohon. Nah, untuk hasil analisis vegetasi itu dihitung untuk diketahui indeks nilai penting, indeks dominansi, indeks keanekaragaman, sama indeks kelimpahan. Jadi ini yang penting ini adalah parameter kuantitatif yang dipakai untuk menyatakan tingkat penguasaan suatu jenis terhadap jenis-jenis lain. Terus, berdasarkan data yang tertuang, ditemukan famili yang memiliki dua jenis. Yang pertama ada Avicennia, Avicenniaceae dan juga Rhiporaceae. Hal ini tuh disebabkan famili tersebut dapat tumbuh dengan baik di tempat tersebut melalui pasang surut air laut, tanah yang berlumpur, dan juga dapat mentolerir salinitas air yang tinggi dan hembasan gelombang. Selain itu, famili Rhizoporaceae juga memiliki kecepatan tumbuh yang sangat tinggi dan juga daya adaptasinya yang baik, serta jenis yang mempunyai sifat yang vivipar, yaitu biji sudah berkecambah pada buah yang masih menempel pada ranting. Dan juga dilihat juga terdapat nilai INP-nya, yaitu pada jenis Avicennia marina dengan nilai 37,04% dengan tingkat semai, yaitu 65,24%, dan juga untuk tingkat pohonnya ada 65,29%. Jadi didapatkan nilai H aksennya itu untuk pancang 0,86, terus eh, yang lain-lainnya itu ada 0,99 dan juga nilai total H aksen yang diperoleh untuk pohon yaitu 0,87. Kita lanjut untuk ke studi kasus yang berikutnya, ada komposisi jenis, struktur, komunitas, dan juga keanekaragaman mangrove asosiasi Lange, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Jadi di Provinsi Gorontalo itu punya kawasan mangrove yang lumayan luas pada suatu kawasan tersebut yang berada di Desa Langge, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi mangrove asosiasi di sini itu adalah vegetasi yang tumbuh ke arah daratan di belakang zona mangrove sejati, tumbuhan yang toleran terhadap salinitas dan juga hal tersebut tidak ditemukan secara eksklusif di hutan mangrove dan hanya merupakan vegetasi transisi ke daratan atau lautan. Nah, untuk pengambilan metode ini ada metode pengambilan data komposisi mangrove asosiasi menggunakan metode kombinasi jalur berpetak. Setiap jalur transek itu dibuat tegak lurus ke arah daratan dari pantai, memotong komunitas mangrove formasi terdepan sampai formasi paling belakang. Nah, eh,
Jalur transak itu ditemukan secara purposif berdasarkan pemanfaatan kawasan. Inventarisasi strata pertumbuhan mangrove asosiasi itu dicatat setiap jalur terbagi menjadi ukuran 5 meter kali 5 meter. Identifikasi bagi jenis-jenis mangrove asosiasi itu diketahui langsung dilakukan di setiap petak yang diamati untuk mendapatkan data tentang komposisi jenis. Terus pada bagian tersebut itu diberi kode label dan juga catatan mengenai kondisi lapangan, habitat dan juga manfaatnya, lalu didapikan dan dibungkuskan melalui kertas koran 40 kali 50 cm, kemudian disiramkan cairan spiritus dengan tujuan untuk pengawetan. Jadi pada analisis struktur komunitas itu eh, da- dilakukan perhitungan yaitu terhadap kerapatan relatif dan KR. Maksudnya di sini ada frekuensi relatif atau FR. Terus ada perhitungan dominansi relatif atau DR yang tidak perlu dilakukan karena diameternya itu tidak diukur. Selanjutnya ada hasil pembahasan yang kita dapatkan yaitu berdasarkan data komposisi jenis mangrove di sini itu terdapat 12 spesies tumbuhan mangrove asosiasi yaitu Acanthus spinosus, Chloromoleane odorata dan juga lain sebagainya. Terus didapatkan nilai INP berdasarkan jurnal tersebut, yaitu 32,2%, 24,91%, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat nilai H aksen itu sebesar 2,175. Nah, untuk studi kasus yang selanjutnya itu ada estimasi kandungan biomasa dan karbon di hutan mangrove Perancak Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dan di sini hutan mangrove di Perancak Jembrana itu awalnya memiliki area yang luas. Vegetasi mangrove di Perancak itu telah mengalami perubahan luasan di mana sejak tahun 1980-an telah terjadi pengalihan fungsi lahan menjadi fungsi tambak, yaitu upaya upaya rehabilitasi telah dilakukan pada tahun 2001 dengan reboisasi atau penanaman kembali. Lebih dari 390 hektar area merupakan lahan tambak, baik yang masih produktif maupun yang sudah tidak produktif. Nah, untuk penelitiannya itu sendiri dilaksanakan di kawasan mangrove Perancak, Bali, dan materi pada penelitian ini adalah vegetasi mangrove dan juga sedimen berupa organik tanah, serta parameter lingkungan atau salinitas pore water. Salinitas, salinitas pore water. Penentuan lokasi pengambilan sampel itu menggunakan metode purposive sampling dengan mempertimbangkan dominasi dan juga kerapatan dan juga diameter mangrove. Plotnya itu ada 9, yang dimana plot yang digunakan itu membentuk lingkaran yang berdiameter 14 meter dengan jarak antar plot itu sejauh 5 meter. Terus untuk hasilnya yaitu disimpulkan bahwa penyuplaian biomasa tertinggi terdapat di lokasi yang pertama dan juga yang terendah itu berada di lokasi yang ketiga. Lokasi yang pertama itu terdapat Rhizopora sp dan juga Avicennia sp, yang kemudian untuk lokasi dua terdapat suplai Avicennia sp dan Rhizopora sp. Biomasa di lokasi tiga itu disuplai oleh A. alba dan juga R. mucronata, dan juga hutan mangrove di Perancak ini memiliki total above ground biomass sebesar 187,21 ton per hektare, below ground biomass 125,43 ton per hektare, dan juga simpanan karbon atas 86,11 ton per hektar are, dan juga simpanan karbon bawah sebesar 57,69 ton per hektar are, sedangkan karbon organik sedimen yaitu sebesar 359,24 ton per hektar are. Dan berikut merupakan sumber jurnal yang saya ambil, dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.